video kali ini gue mau ngomongin tentang LDR. Kenapa sih LDR lagi gitu kan? Ya karena gue ngeliat dengan perkembangan virus corona yang semakin semakin nggak tahu kapan selesainya. Mau nggak mau banyak orang harus lebih terbiasa dan harus lebih tahan dengan LDR. Banyak rencana-rencana yang harusnya kita bisa ketemu sama pasangan kita, tapi akhirnya jadi berantakan karena corona gitu. Gue pun sangat bersyukur karena kebetulan banget, pas banget gue lagi di sini, pas banget gue lagi mengunjungi suami gue, karena gue di sini belum permanen ya. Pas banget di saat itu juga corona nyebar. Jadi gue punya kesempatan untuk stay di Sweden lebih lama karena flight gue di cancel dan lain sebagainya. Pastinya ini akan susah banget dihadapi sama pasangan-pasangan yang udah punya rencana ketemu atau misalnya udah punya rencana untuk pindah dan tinggal bareng, khususnya karena corona ini. Dan gue sangat bersimpati dan gue sangat ngerti perasaannya gimana. Tapi di satu sisi bisa jadi bahan refleksi sih, apakah hubungan yang kita LDR ini tuh patut dipertahankan. Nah, gue punya 3 poin sebenarnya yang menurut gue kalau gue pikir lagi dari pengalaman gue LDR itu sangat mempengaruhi apakah kita tuh pantas ngejalanin hubungan LDR atau enggak. Yang pertama itu menurut gue adalah kita bener-bener enjoy nggak sama orang itu. Jadi apakah kita benar-benar menikmati menjalani hubungan dengan si orang tersebut gitu, walaupun LDR. Karena kalau misalnya kita nggak LDR aja tuh ngerasa males gitu ya, kayak kita ada di suatu hubungan karena terbiasa, menurut gue nggak akan lama. Atau bisa aja sih lama, cuma kita sendiri yang tersiksa gitu. Karena kenapa gue ngomong kayak gini, gue pernah ada di situasi dimana gue pacaran udah lama dan akhirnya kalau dipikir-pikir gue tuh nggak happy sama orang itu gitu. Intinya yang pertama, lo tuh happy nggak sih sama orang itu gitu. Kalau misalnya lo nggak enjoy dengan orang itu, lo nggak bahagia dan lo nggak menikmati waktu berdua, walaupun itu hanya lewat telepon atau hanya lewat chat, lo nggak akan bisa melewati hubungan LDR sih. Nah, nomor 2 itu apakah kalian punya hubungan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu kayak gimana sih? Menurut gue cukup nggak ada miskom aja. Jadi banyak banget pasangan yang masih kayak anak kecil gitu loh, kayak ngambek soal miskom ini atau misalnya berantem soal miskom itu, hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin hal kecil tapi itu represent hal yang lebih besar gitu. Kalau misalnya lo udah merasa lo ada di hubungan yang lo jadi terbebani dan lo nggak berani berkomunikasi secara transparan dan terbuka tentang semuanya, apa yang lo lakukan, perasaan lo, mimpi lo, dan lain hal sebagainya, itu tuh lo nggak mungkin sih bisa LDR. Karena LDR tuh cuma bisa komunikasi aja gitu, kayak lo nggak bisa ketemu, lo nggak bisa pegangan tangan, lo nggak bisa melakukan aktivitas yang secara face to face gitu ya, secara langsung. Jadi karena lo cuma bisa komunikasi ya, kalau komunikasi lo aja nggak bagus dan lo nggak mau berusaha untuk biar komunikasinya bagus, ya mungkin lo nggak cocok untuk LDR. Yang ketiga, ini ngaruh banget sama yang kedua tadi, adalah trust atau percaya. Kenapa orang komunikasi nggak bagus? Karena biasanya mereka saling nggak percaya. Yang satu merasa terlalu diposesifin, sedangkan yang satu lagi ngerasa kalau lo nggak gue posesifin nanti lo nyeleweng. Yang namanya trust itu kan nggak kelihatan ya, dan hanya bisa dilihat dari action, dan hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang udah dewasa gitu. Banyak banget orang-orang yang udah tua, tapi menurut gue hubungan pacaran itu kayak anak kecil. Bukan dalam artian sayang-sayangannya atau manja-manjaannya, bukan, tapi kayak saling jealous gitu, atau kayak saling posesif yang nggak penting. Diselesain masalahnya, bukan terus malah jadi saling nggak percaya ya. Kalau LDR kayak gitu, udah deh, nggak perlu LDR juga. Kalau lo nggak ada trust sih, hubungannya nggak akan maju sih menurut gue. Dan sayangnya banyak juga yang bahkan udah nikah tapi saling nggak percaya, dan itu ya buang waktu aja sih menurut gue. Nah, gue ada satu lagi sih sebenarnya, yang keempat nih ya, gue baru kepikiran. Lo punya rencana dan visi yang berbeda di masa depan. Kalau misalnya lo punya visi, misi, dan goals yang beda di masa depan, percaya sama gue, lo akan susah banget LDR. Kenapa? Karena LDR itu kan lo menunggu untuk kapan bisa ketemu lagi, lo menunggu kapan bisa
tinggal di satu kota yang sama, di satu rumah yang sama, atau menikah dan lain sebagainya, berkeluarga. Kalau misalnya atau nggak berkeluarga, ya terserah sih, itu pilihan masing-masing. Intinya kalau misalnya lo punya vision yang beda, itu buang-buang waktu. Satu, aduh ini mataharinya. Bahkan kalaupun lo sama-sama LDR karena ya gue cuma mau jadi temen ngobrol aja, gue nggak mau menjadikan ini suatu yang lebih dan kalian setuju, itu bisa banget gitu. Jadi emang bener-bener sesuai dengan visi misinya. Kalau misalnya nggak LDR itu juga mungkin sama ya, kalau misalnya visinya beda ya bisa putus. Tapi kalau LDR tuh semakin terasa karena lo nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali ngobrol gitu, kayak kecuali apa ya, spending time dengan video call, terus kayak menunggu kapan lo ketemu nextnya gitu. Karena kebanyakan pasangan LDR pasti pengen ketemu eventually kan gitu. Dan kalau lo nggak punya plan yang sama, itu tuh LDR buang-buang waktu aja jujur. Dan gue dari pengalaman pribadi pun, gue sama suami gue sekarang kita bener-bener menghabiskan waktu yang cukup untuk nentuin, oke, kita samain goal, kita samain visi dan misi gitu, kita samain tujuan hidup kita. Anyway, jadi itu sih ada 4 hal yang menurut gue kalau misalnya lo nggak punya 4 hal itu di hubungan lo, you can say goodbye to LDR. Itu menurut gue. Kalau misalnya kalian punya opini yang beda, silahkan taruh di bawah. Semangat buat semua couple yang LDR, khususnya di masa lockdown kayak gini. Tapi semoga ini semua cepat berlalu, jadi kalian semua bisa ketemu pacar dan pasangan kalian. Gitu aja dari gue. Like video ini kalau misalnya kalian suka. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Terima kasih udah nonton. Bye!